Selamat datang kembali di City Vlog. Langsung aja deh. Hari ini gua langsung spesial banget bersama dengan Om Yoyo Wihara. Iya. Ini gua di rumahnya Om Yoyo, keren banget sumpah, keren banget. Keren banget sumpah. Ininya apa nih, koleksinya Om Yoyo nih. Ruangannya aji banget lah gitu. Iya, foto dong. Alhamdulillah baik Om Oji. Sampai juga nih di Depok. Sampai juga nih. Ini lokasinya Om Yoyo di Depok ya. Ini tapi tadi masuk ke rumahnya ini justru pertama kali gua kesini Om, tadi amazed banget tuh, ruangannya cakep banget. Sumpah cakep banget ya. Ini berapa lama ngoleksi begini ya? Ini sebetulnya gue pertama kali pindah di sini 2011, emang udah punya konsep pengen apa ya, kayak punya hobbies room ya Om. Kayak hobbies room, gue pasang apa mobil-mobil yang pernah gue pakai zaman dulu sampai sekarang. Tapi ada sih yang ada kelewat juga ini masalahnya. Ada 4-5 mobil yang nggak terdokumentasi. Nah, emang gue dari dulu pengen apa, yang punya ruang khusus buat hobi ya. Hobi, sebetulnya sih gue nggak pengen kayak gini-gini, PL nggak dulu. Cuman makin lama kok jadi terkoleksi juga nih, kayak PL segala macam. Pernak-pernik yang lain ya. Jadinya kayak bistro nih, jadinya. Nggak sih begitu. Om Yoyo ini kan, ini kalau gue bilang sih sekarang ini mungkin lagi hype banget nih Om Yoyo, dengan mungkin salah satunya adalah dengan Suzuki Amenity Cultusnya nih. Nah, Om Yoyo pertama kali suka sama mobil itu mulai kapan sih Om? Gue emang dari kecil udah suka banget sama mobil ya. Dari TK, SD tuh kalau ngeliat orang bawa mobil segala macam tuh gue perhatiin Om. Dari nyetir, motor persneling gigi segala macam. Dulu zaman oplet dulu ya, itu gue perhatiin cara mindahin gigi segala macam. Nah, gue mulai megang mobil tuh ya SMA ya, tahun itu gue pakai Corolla KE 20. Awal tahun 90-an, ya awal-awal ada kebutuhan Sudirman, Menteng tuh udah ikut dulu. Oh, ikut juga ya? Ya semenjak SMA itu aja. Dari SMA kebetulan sampai sekarang ya nggak bisa lepas dari dunia otomotif, gue nggak bisa lepas. Om Yoyo ini berarti remajanya ada di Jakarta ya? Di Jakarta, saya SMA di Tebet di 37. Oh, berarti Om Yoyo ini termasuk generasi 90s-nya Jakarta ya? 90s. Jadi kalau sekarang ada Go 90S, benar-benar itu yang buat foundernya Denny sama Ivan, teman gue dulu. Jadi benar-benar merasakan 90s-nya itu ya? Awal-awal ya. Oh, itu ada influence dari bokap nggak? Emang bokap suka mobil atau bagaimana? Kalau bokap dulu nggak suka mobil, cuman ya diem aja, dukung, yang penting gue positif aja lah. Kebetulan waktu itu gue juga dapat fasilitas ya, tapi ya dukung 100% enggak, yang penting positif aja, gitu aja. Berarti Om yang pertama kali mobil yang pernah pegang itu adalah pertama kali itu KE 20 Toyota Corolla. Iya, tahun 88 saya pegang dulu itu. Itu semasa SMA? SMA sampai kuliah, terus kuliah tahun 93 gue pakai Corolla GL ya. Ya itu ada di atas tuh fotonya tuh. Oh ada ya? Oh iya. Iya. Oh sorry. Ya. Ini Om pada saat mulai menggeluti mobil, kemudian bukan menggeluti mobil, suka sama mobil, itu kemudian join juga dengan klub sama komunitas waktu itu ya? Kebetulan iya. Sebetulnya memang komunitas itu sebagai apa ya, bendera buat kendaraan kita lah, untuk kita bisa maju. Artinya kalau solo karir saat itu kan susah. Kalau kita masuk klub kan ada event-event atau apa-apa, kita terakomodir sama mereka. Jadi mau nggak mau ikut saat itu. Nah kebetulan sampai sekarang itu juga ikut, cuman ya yang merasa kita enjoy, yang enak aja. Kan ada komunitas yang modifnya sedikit, cuman banyak kan family gathering. Banyak itu yang gitu, tapi ya itu nggak cocok, akhirnya bukan keluar, kita mengundurkan diri pelan-pelan. Nggak aktif lah ya, peninggal ya. Jadi pengennya tuh yang di komunitas itu setiap kopdar atau apa itu, menurut gue ya pribadi ya, kopdar itu kontes kecil. Itu anak-anak 90 begitu. Kopdar itu kontes kecil, artinya apa? Setiap kita kopdar itu kan pasti ada perubahan-perubahan kecil yang kita modif di mobil. Walaupun kecil itu pasti ada. Nah, kumpul, kita melihat, kita foto, itu udah kepuasan. Itu kontes kecil kalau menurut gua pribadi ya gitu. Nah, gua yang suka yang seperti itu, gitu loh. Kalau cuman kita gathering jalan itu kurang ya, gitu loh. Nggak masuk di ini, nggak masuk dengan jiwanya udah kurang suka kesana lah ya.
Kalau ya terutama di era inilah yang sekarang itu gue bener-bener enjoy, nyaman, visi misi sama. Jadi udah gue mau gini, udah gini. Orang gini kita udah paham, ngerti, enak gitu loh. Jadi konsep nggak lari kemana-mana, udah gitu. Dan gue udah pernah ngalamin sih ya semua dari mulai stand, stepper, drag ya, semua udah yang mau off road, model Jimny gue pernah pakai juga, udah pernah semua gitu loh. Ya mungkin usia 40 lah ke atas itu udah pengen yang mobil Citra, ya, udah gitu. Di dalam komunitas isinya hampir seumuran, hampir seumuran. Terus kebetulan di dalamnya itu anak-anak lama semua ketemu. Oh gitu. Hampir semua komunitas. Ini kita ngomongin Rally Look ya? Ya, di Rally Look ya. Artinya terakhir saya di Rally Look itu isinya anak-anak lama ketemu semua. Dan rata-rata gabungan dari semua yang pernah masuk di klub otomotif di Jakarta tuh ada di situ semua. Nyambung di situ. Kalau berarti kalau suruh ngitung Om Yoyo berapa mobil yang pernah dipakai menjadi hobi itu udah hitung ya? Nggak ingat Om ya? Ya ada 20-an ya. 20-an ya? 20-an lebih ya. Oh. Terus Om kalau bisa lihat itunya apa nginget lagi klub sama komunitas yang pernah diikuti Om Yoyo apa aja sih? Soalnya aku pernah lihat kalau nggak salah Om Yoyo pernah diposting punya Kijang ya? Oh Kijang belum? Oh belum ya? Belum. Apa yang pernah? Ya, oh Twin Cam. Di Corolla Twin Cam Jakarta itu. AS92. AS92. Oh AS92. Sempat gue pernah jadi ketua juga dulu di situ. Oh. Ya dulu tahun 2000-an untuk ngumpulin komunitas tuh sulit karena memang dulu belum ada sosial media. Ya. Kita cuman sebatas cuma layar dan nongkrong. Yang paling isi kalau ngumpul cuma 15 mobil, itu pun juga kalau sekarang kan memang kita ada medsos ya, bikin chapter-chapter betul gitu. Kalau dulu kita sudah bener-bener yang punya jiwa yang mau nongkrong kopdar nongkrong nggak itu aja. Ya itu akhirnya kita solid juga di Corolla Twin Cam Jakarta nih dulu tuh. Oh, berarti cukup lama itu di Corolla Twin Cam Jakarta? 5 tahun ya. Oh lama juga dong. Terus main di Jimny itu juga saya. Oh Jimny juga. Itu komunitas juga. Komunitas juga sebelum gabungan semua, tapi ternyata yang mobil yang bermodif yang GA sebelah yang model Jepang punya kita bikin namanya Jimny Modis Indonesia. Jimny Modis Indonesia itu ya ini Jimny sebenarnya sama basicnya, cuman kita benar-benar partnya itu benar-benar JDM semua udah. Dari mulai pintu pernik-pernik yang lama kita ganti semua. Gitu. Kita bikin Jimny Modis Indonesia. Lama juga saya 4 tahun 5 tahun pakai Jimny, kenal teman-teman juga gitu. Oh, dulu nongkrongnya kalau zaman dulu di era 90-an dekati ke 2000 zamannya Om Yoyo sama Andi suka-suka mobil waktu itu nongkrongnya di mana sih dulu? Kalau Twin Cam tahun 90 dulu itu kita punya base camp di Jalan Mataram, Raden Patah, belakang Al Azhar. Itu base camp Twin Cam itu paling luas. Jadi kalau semua klub otomotif ada, dulu kita bikin di Jakarta tahun 2000-an awal 8 klub otomotif ya, mungkin pernah dengar ya. Itu kita base campnya kadang kalau ngumpul di situ. Itu paling enak, luas banget. Belakang Al Azhar. Iya iyalah. Di situ. Memang kayaknya kalau ngomongin anak Jakarta basisnya mobil emang nggak jauh dari anak selatan lah dia. Ya, barometer kali ya. Barometer dulu ya situ ya. Di situ di selatan. Nah, sekarang base camp itu dipakai buat ISC kalau kopdar. Hati Yunus itu ya? Bukan. Yang di sini. Belakang Al Azhar. Belakang. Oh sekarang dijadiin basecampnya anak SC? SC ya, zaman Alam Heru kan hampir setiap malam Sabtu dia pasti kumpul di situ. Oh, gitu. Oke. Om, Om Yoyo kan sudah beberapa, kalau gue bilang sih sudah melewati beberapa fase nih, mulai dari 90 sampai sekarang. Nah, menurut kacamata Om Yoyo sendiri, apa namanya culture daripada anak-anak modif atau anak-anak mobil yang sekarang dibanding zamannya era 90-an itu apa sih? Kalau menurut Om Yoyo? Ini ya, kalau era 90 itu belum ada sosmed. Itu kita aliran bebas. Benar-benar kita kreativitas yang kita pakai. Akal-akalan kita pakai dulu. Beda sama sekarang. Kalau sekarang kita lari, kita misalnya masang ini ngakal-ngakal, ya lo nggak asli lo, barangnya kan gitu. Beda sama sekarang. Karena memang sekarang dituntut karena kan ada sosmed ya, kita internet ada lebih mudah. Kalau saat itu kita cuman nggak ada, paling baca cuma majalah-majalah lama gitu loh. Kita pengen seperti itu nyarinya susah. Internet belum ada, akhirnya apa kita ngakalin, dan itu sah. Anak 90 itu sah, kreativitas nomor 1. Tahun 90 seperti itu. Sampai tahun 2000 lah saya ngalamin, sempat nongkrong-nongkrong di parkir timur segala macam. Dulu tuh awal 2000 masih masuk parkir timur masih gratis dulu itu.
mulai tahun 2003 ke atasnya mulai bayar lah. Belum ada di gate-gate sekarang ya? Itu modifikasi sah atau apa aja bebas gitu loh. Kita kreatif kita yang kita pakai bener-bener sampai kita nongkrong, wah lu dapat aja gini kita bikin, nah itu top gitu, jadi trendsetter tuh jadinya gitu. Oh itu yang tadi bilang Om Yoyo tadi kopdarnya itu termasuk kontes kecil tuh dibilang lagi itu tadi ya? Betul, setiap nongkrong, setiap ada yang baru nih, siapa yang baru nih? Beli di mana, bikin gimana, itu jadi top itu. 90-an tuh, anak 90 sampai 2000 tuh kreativitas kita bebas. Kalau zaman dulu tuh biasanya kalau nongkrong ataupun kopdar itu biasanya malam atau apa? Seringnya malam. Seringnya malam. Kalau terutama itu pasti hampir semua klub otomotif dulu malam Sabtu. Gitu. Oh, belum malam Minggu ya? Malam Sabtu. Nah, kalau mulai tahun 2000-an di parkir itu sore, di Sabtu, Minggu sore. Minggu sore. Cuman kalau komunitas yang ada dulu rata-rata kayak ISJ, Grand Civic, Verosa ya. TKC, IKC, Holden Indonesia itu malam, selalu malam Sabtu sampai pagi. Kita pulang kantor, pergi mulai jam 9 lah, start jam 8, jam 9 sampai pagi. Sampai pagi? Sampai jam 2, jam 3, sampai esok pagi lagi juga nggak masalah. Habis gitu kan dulu kan habis kumpul ada trek-trekan dulu sambil nonton di TVRI. Asal? Iya. Zaman-zamannya waktu asal? 2000-an ya gitu loh. Iya. Gitu aja. Oh, jadi melewati itunya. Terus Om Yoyo kan kalau sekarang sih kayaknya sudah istilahnya sudah melekat banget adalah trademarknya sebagai seorang rally entusias nih. Yep. Nah, sebelum tertarik ke rally tentunya Om Yoyo tadi sudah bilang pernah mengalami gaya-gaya modifikasi juga dong. Iya. Itu yang sudah digeluti gaya yang pernah dicoba Om Yoyo itu apa aja sih, mulai ceper pernah? Dari ceper dulu zaman kalau masih muda itu udah pasti kalau nggak ceper nggak gaul lah zaman dulu ya, sampai mobil mentul itu ya. Ikut itu nggak tren ganti baut 5 itu nggak? Ya di Twin Cam kebetulan dulu isinya itu kalau nggak baut 5 nggak bisa masuk nih, dicengin terus. Oh gitu. Atas sunroof semua itu ada 15 mobil rata-rata sunroof, baut 5 Mercy udah. Trennya tahun 2000 ya. Tahun 2000 itu semua di Twin Cam baut 5 sunroof. Sarinade data Pak Masmo dulu tuh. Kita pokoknya ngalamin lah itu semua. Emang era tahun 2000-an awal itu rata-rata kayak Kijang, Starlet, Grand Civic semua rata-rata lubang 5. Itu lubang 5 tuh ya udah mantep lah. Kalau enggak pasti dicengin terus tuh sama temen-temen dong. Ya. Itu ceper. Kemudian setelah ceper terus main off-road juga. Main SUV itu sampai sekarang itu juga Fortuner yang satu itu saya buat off-road juga tuh pakai ban MT. Ya. Yang satunya Ring 22 saya bikin City Sliker aja untuk di perkotaan aja lah. Gitu. Setelah itu baru rally loop apa ada lagi? Rally loop masuk kebetulan emang dari dulu sebelum pengen rally loop cuman belum ada wadahnya. Di 2016 saya masuk, saya masuk tahun 2016 itu rally kan 2015 ya. Akhirnya lihat di sosmed kok ada rally loop ini, kebetulan di situ ketemu almarhum Heru. Almarhum Heru itu udah lebih masuk duluan. Itu saya udah tahu dari tahun 90 udah kenal almarhum. Kebetulan satu mobil tuh dari almarhum Heru tuh itu dari dia yang atas tuh. Oh yang atas yang merah ya? B310. Oke. Saya tahu dia bangun di Pejaten, diangkatin diangkat dibolak-balik Pejaten. Saya ambil tahun 2000 nih punya almarhum. Nah, tapi waktu itu kan belum ada komunitas rally loop. Nah, kalau almarhum memang udah suka rally dulu ya. Emang dulu pernah rally. Tahun 2000 ini 15-16 saya ngeliat, wah, Heru masuk di situ nih, gitu loh. Ya udah saya diajak masuk. Ya isinya di dalam nggak taunya ketemu lama aja semuanya. Terus dari komunitas itu Camp, Kijang dan lain-lain, Holden segala masuk ada di situ, ya udah nyambung. Kebetulan satu walaupun beda mobil, tapi visi misi sama. Enaknya di situ, nyambungnya di situ aja. Jadi singkatnya itu Om Yoyo merasa comfort lah dengan di rally segala macam. Tapi terlepas dari itu sendiri, ini mungkin pertanyaan udah balik gue udah pernah nanya kayaknya. Om Yoyo kenapa sih suka gaya rally ini? Selain karena itu lah, karena mungkin di atasnya 40 itu kenapa sih suka sama gaya rally? Nggak, hampir semua orang nggak suka masalahnya. Gue kalau ikut kontes saingannya dikit om. Oh gitu. Berarti
Iya nggak juga sih, mau bercanda-bercanda. Sebelum banyak sebelum nggak gitu. Emang suka aja dari dulu, cuman emang belum ada wadahnya saat itu. Nah, kebetulan ketemu teman-teman lama juga yang hobi gue sebelumnya udah ada pengen dari dulu seperti rally look ya. Masuk ketemu teman-teman lama dan di situ modifnya ya masuklah mobil tinggi cingkrang Jakarta kan tau sendiri kan aman. Ya walaupun gue yang satu Amenity gue bikin tarmac ya pendek, tapi kan itu kan nggak tiap hari gue pakai kalau buat kopdar aja lah gitu. Ya Agia itu yang gue bikin, ya itulah untuk awal-awal gue masuk rally gue pakai Agia, gue ikut kontes. Ya alhamdulillah mah masuk mulu, menang terus nih. Enggak, pertama kali mengenal gaya rally di Rally Look Indonesia adalah dari almarhum. Waktu itu kenal tuh berarti Om Yoyo belum dan rally berarti ya? Belum. Berarti setelah kenal dari almarhum itu ada Rally Look Indonesia, kemudian Om Yoyo baru starting motifnya rally. Habis-habisan ya. Padahal dulu tahun 2000 gua udah pakai Datsun itu udah rally. Terus tapi waktu itu belum ada wadahnya. Terus tahun 2005 gua pakai Hyundai Getz, gua udah pakai rally juga itu, pakai pelek body club itu dulu. Udah. Starlet juga putih juga pasangnya itu tahun 2006-an ya. 2005-2006 gua udah gaya rally. Cuman memang baru sebatas lampu terus pelek, jadi belum detail ya. Kalau sekarang kan karena gue udah masuk ke dalam, kecemplung istilahnya, yang emang gue suka, ya udah gue detail. Jadi ada beberapa rally sekali, apa A sampai Z, gue masukin semua. Semuanya situ. Masukin semua di Agia. Yang jadi itunya berarti Agia lah ya? Agia, memang Agia dari awal. Sebelum si Amenity ini ya? Semuanya cuma situ. Bikin itu banyak tuh yang udah ngikutin gitu ya kan? Iya. Karena memang rata-rata Agia, LCGC ya terutama itu kan rata-rata orang pakai first car ya. Mobil pertama itu orangnya mainnya ceper, pelek gede ya gitu. Jarang orang dandanin rally. Dulu gua sama Wisnu yang bikin. Oh iya, Wisnu Favares itu. Iya. Ayo masukin gini. Udah gua berdua sama dia bikin merah sama putih. Nggak taunya kesini mungkin banyak yang ngikutin. Contohnya nih gua dapat dari Auto 2000 nih, diecast. Oh iya itu. Diecast itu dari Om Ahmad Soripada. Waktu itu terinspirasi, dia dua judul, terinspirasi Agia Rally Look-nya Om Yoyo. Gitu. Akhirnya dibikin dari Auto 2000 dimodif. Ini berarti benar-benar dari Auto 2000? Dari Auto 2000, tapi customnya dibikin Om Ahmad, saya dikasih. Gitu. Persis sama dandanan mobil. Iya, persis banget emang. Sampai dulu saya pakai TMJ leveling TMJ dipasang gitu persis. Oke. Gitu. Nanti kita lihatin ya detail itu diecast-nya Agianya Om Yoyo. Ya. Gitu. Kalau ini Om, ini kan sekarang selain gaya rally kan ada satu lagi gaya yang 90s banget. Itu adalah gaya OM look katanya sih begitu. Om Yoyo sendiri kan suka nggak sama gaya satu lagi yang OM look tersebut? Sebetulnya gue suka semua gaya aliran gue suka. Gue udah pernah ngalamin OM look itu dipakai di seri itu. Yang akhirnya dijual itu ya? Dijual. Itu original 100% sampai bumper lucu. Terus kedua gue pakai twin cam banci itu, twin cam itu OM look asli tuh. Kilometer masih 25.000. Demikian banci. 1.300. Iya. Bilang demikian banci deh. Iya, istilah 90 banget. Tapi gue nggak peduli. Karena apa? Gue bukan beli mobil, gue beli demen. Iya. Seri juga gue lebih tinggi. Harganya kan segini nggak apa. Gue beli demen. Toh gue jual dapat cuan juga. Iya. Itu semua cuan gitu loh. Sebenarnya semua aliran gue suka dan gue pernah ngalamin dan gue pengen ngalamin, pengen coba. Itu kepuasan buat gue sampai dandanin. Orang bilang, wah mobil gini ngapain mau ambil, tapi nyatanya pas di tangan gue ya ada lumayan lah, agak bagus, harga juga tinggi, segala macam, yang ngikutin juga banyak, jadi hampir semua gue cobalah gitu aja. Terus Om Yoyo kan waktu itu kan sudah sangat istilahnya sudah sangat boom ya nih kalau karena Om Yoyo di Rally Look Indonesia, kemudian dengan adanya medsos, Agianya Om Yoyo itu cukup terkenal nih, terus kemudian ikut kontes segala macam. Nah, gue sendiri pribadi sempat agak surprise sih, ternyata Om Yoyo nambah lagi Suzuki Amenity dengan gaya yang sama. Itu kenapa Om? Apakah tidak puas dengan Agianya kemudian nambah lagi atau bagaimana ceritanya? Gue bosenan Om. Terus terang, gue nih Agi mau gue apain lagi, udah bingung gitu. Udah mentok gitu ya? Udah mentok kalau gak ganti mesin, ya udah bingung kan, akhirnya dapat lah mobil. Kebetulan teman-teman kan ada di Jeep Car 90s, terus back to 90s. Udah gue ambil kebetulan Amenity, gue ambil yang 2 pintu
itu secara nggak sengaja ada yang nawarin atau sengaja? Oh, sengaja nyari? Nyari antara Starlet kotak sama ini Suzuki Amenity itu. Tapi banding aja lebih rare nih, ya kan? Nyari barang yang begini agak sulit, udah dapat. Nah ini bener-bener sebetulnya larinya ini sebetulnya ke 90s sebetulnya. Dari mulai lampu ya, spion, setir, velg, sama pernik-pernik, helak tiang segala macam itu gue 90s banget. Jadi pada waktu gue kuliah tahun 2000 dulu ada orang pakai namanya Viper lah apa hela yang Viper, helak tiang gitu, pakai spion ada lampunya. Gila ini keren banget nih mobil. Ya akhirnya bisa teraplikasi di sekarang ini di Amenity. Oke, selanjutnya Om Yoyo yang terakhir ini udah panjang banget ngobrolnya sama ini. Tapi kalau ngomong nggak habis-habis durasinya nggak habis-habis. Om, sedikit menyinggung tentang kedekatan Om Yoyo dengan almarhum Om Heru. Ini salah satu yang gue tahu pasti adalah Om Yoyo adalah salah satu yang gue lihat sih sepertinya ya salah satu yang sangat terpukul dengan kepergiannya almarhum. Tuh. Om kalau boleh tahu, Om Yoyo ini kenal dengan almarhum mulai kapan sih? Kalau sama almarhum Heru itu sebetulnya dari tahun 90 udah kenal. Itu kenal temen? Dulu sering nongkrong di ini aja di Asia Afrika. Belum Asia Afrika dulu, masih di Sudirman sama Menteng, gitu loh. Dia tuh temannya temen gua, gitu loh. Ini teman SMA yang ngobrol-ngobrol udah kenal di situ. Cocok lah gitu loh. Sering setiap malam Sabtu, malam Minggu tuh pasti ketemu dia, gitu loh. Terus lihat dulu belum ada sosmed, belum ada perkembangan, paling telepon-teleponan. Nah itu mobil salah satu pernah gua ambil dari dia. Ya sekarang ketemu lagi lah di dia. Itu aja sih. Sampai sekarang ya kebetulan Heru hampir tiap minggu tuh pasti datang, ngumpul di depan aja. Iya di sini sama Om Boy segala macam. Nongkrong di sini. Nongkrong. Bahkan sebelum dia nggak ada itu minggu malam itu Sabtu gua masih ketemu. Rebonya masih ke rumah. Sampai pagi subuh jam 2 jam 3 lah pulang. Hari Sabtu gue masih ketemu di Range Market, masih foto-fotoan. Kebetulan dia baru mau bangun Amenity, baru nanya merah. Itu gue ajak ngumpul ke klubnya Amenity, yang gue pintu ngumpul, pulang Minggu nggak ada kabar. Gitu, gimana nggak kaget. Senin pagi subuh dapat kabar udah gue habis kantor absen apel langsung ke rumah duka. Terpukul kaget orang selama ini juga nggak pernah ngomong tentang penyakit apa-apa, ngeluh ini loh. Gue pertama kali dengar kabarnya itu dari Jul. Pertama kali dari Jul Barokah ya. Jul Barokah. Kemudian orang yang pertama kali tak kontak untuk menanyakan konfirmasi itu adalah ada dua orang. Om Yoyo yang tahu WA, yang kedua adalah Papi si Om Erik. Dua orang itu yang tak kontak terkonfirm. Sama sih, sama ini agak kaget juga sih sebenarnya dengan ini di almarhum. Oh jadi berarti sih memang sejak dulu kenalnya ya? Udah dari tahun 90-an. Oh tak pikir memang kenal dari Rally Look enggak ya? Sebelumnya udah kenal? Intens lagi di sini karena memang apa ya, satu komunitas juga jadi inspirasi masukan apa-apa ya. Nah terus ke Heru tuh orang anak 90 dia tuh ngakal-ngakalin sampai sekarang juga masih misalnya ada barang ini barang gue rusak Her, udah kan beres ya sama gue gitu loh. Dirapin apa-apaan akal-akal juga dia akal-akalan. Nah itulah salah satu yang membuat gue klop juga cocok sama dia, yaitu sama-sama setiap ngumpul itu pasti ada perubahan walaupun kecil, entah cuma nempel stiker, entah cuma nempel apa, itu pasti ada perubahan gitu. Itu aja. Iya. Kalau gue sendiri kenal sama Om Heru itu justru dari Om Wisnu dulu. Ya. Dari Om Wisnu RRI berarti ya tahun 2000 ya. Waktu itu kan yang syuting yang di Cibubur. Betul. Ya. Waktu itu kan gue kontak si Om Wisnu, kemudian Om Wisnu yang lain kata waktu Om Wisnu, aku punya teman nih, apa namanya, Starlet ya turbo model bus sekalian. Iya, ayo gitu. Kemudian itu di situ pertama kali kenal Om Heru. Ya kemudian sampai akrab. Gue juga sendiri pernah bikin ngevlog juga di apa namanya Toyota turbonya juga udah pernah. Jadi memang apa namanya memang Om Yoyo ini memang akrabnya, kenalnya memang dari dulu. Kemudian akrab lagi di Rally Look ya, di setel itunya. Nongkrongnya suka di sini. Di depan itu. Setiap pokoknya seminggu sekali, seminggu dua kali pasti nongkrong sini? Pasti. Kadang di dalam sini juga, cuman kalau kita karena ngerokok ya akhirnya keluar sama anak-anak lama kan sebenarnya sambil mandang mobil, sambil nanya pernak-pernik. Nggak betah dia di dalam gini mah nggak bakal betah dia. Sambil ngeliat-ngeliat pernak-pernik, apa gitu aja. Gitu.
Itu yang gue sendiri belum nggak tahu kalau ternyata om almarhum tuh suka nongkrong di sini, gue udah tahu dari om Yoyo. Tiap minggu. Sih, Makanya waktu pas dia nggak ada, saya ingat berarti kalau setiap duduk di sini, dia duduk pasti di tempat yang kita duduk itu. Oh tadi yang di depan. Udah di situ aja. Oh, kadang berdua, kadang bertiga. Seringnya sih sama Boy sama Sinyo ya. Dulu mah Oh, Om Sinyo, ya. Boy, Sinyo, Loren, kadang dia yang kalau kita yang rapo ya sama Boy itu awal-awal itu. Oh, makanya Om Yoyo memang itu ya apa namanya? Ya gue sendiri juga iya merasa sangat kehilangan. Kaget karena nggak ada cerita apa-apa. Iya. Tiba-tiba seperti itu, kecuali dia pernah ngeluh sakit atau apa yang kita bisa tahu. Ini nggak ada apa-apa. Iya dan ya takdir sih juga kita nggak bisa itu. Iya, ikhlasin lah. Ikhlasin ya, tapi ya cuman kita juga mungkin suka apa sih istilahnya mengenang beliau lah. Ya pastilah, makanya kita sama teman-teman juga foto-foto masih kita share ya, biar semua masih mengingat lah semua kebaikan ini selama ini. Oke deh. Udah lama banget. Durasi. Oke, mungkin segitu aja, mungkin ngobrol banyak, ngobrol dikit tapi banyak. Jatuhnya gue mesti kalau ngobrol sih pengennya dikit tapi selalu open ngomongnya. Soalnya banyak banget yang pengen diomongin. Ini aja mungkin tadi ngobrol di rumahnya Om Yoyo. Gue sengaja hari ini bener-bener main ke rumahnya Om Yoyo, ngeliat dari keren banget di ruangannya Om Yoyo sama ruang hobisnya Om Yoyo. Ini aja mungkin Om Yoyo, thank you banget sama-sama Om Oji. Dikasih kesempatan untuk melihat rumah hobisnya Om Yoyo dan koleksi kendaraannya. Nanti di berikutnya ada gue mau ngeliat koleksi mobil Om Yoyo, termasuk mobil rally-nya, 2 mobil rally yang ada itunya. Itu aja, thank you banget teman-teman yang sudah menonton Civil Vlog kali ini, episode dengan Om Yoyo Wihoro. Om, nama lu siapa sih Om? Yoyo Wihoro ya? Yongki itu nama di udara. Tapi di security tadi gurunya Pak Yongki tahu. Ya, masa? Iya. Itu security baru pada itu. Iya. Oke, thank you teman-teman. Terakhir mungkin sekali lagi tak lupa juga selalu mengingatkan ini era pandemi belum selesai. Jadi di era new normal ini masih tetap selalu stay safe, stay healthy, selalu ikuti protokol kesehatan. Selalu jaga kesehatan Anda dimanapun Anda berada. Oke, we cruise the passion on your right, cruise your passion.